digoreng bisa ya? Ya, jangan kan digoreng di pepes bisa. Ini kakinya Mas Bambang nih. Waduh, ini Gimana dikeroyok. kakinya Mas? Ini Banyak digigit ikan ya? banyak ya, waduh. Sampai geli. Waduh. Barang baru ini. Oh, barang baru. Barang baru nih, jadi dikeroyok sama ikan nih. Iya. Jadinya kita ikutan turun ya. Ini kaki kita udah gantung-gantung, aku bilang ikannya udah sering kasih bingung. Katanya aku apa? Pandeminya bilang, Bu, pakai gayanya ngomong. Udah masukin. Kan enggak dia bilang aku kok Ini arwana guys. Kalau dia diem aja, kalau diem aja dimakan. Sama yang hidup. Ini kan hidupnya. Hah? Jalur wisata. Homestay Keraca Bungur, oh Keraca Bungur namanya. Guys, hari ini nasi tim tuh lagi disegin. Makan aja begitu ada mah. yang pesenkan putih anget kemarin yang mana ya? Hah? Putih anget. Ibu ini yang suka kembung. Manis katanya. Saya juga mau manis di sini. Iya, betul. Enggak di situ, Mas. Di kaki. Enggak di kaki. Kaki nih. Ini bagian sininya nih. Nih, iya kan? Wow. Itu namanya Pak Budi. Dia ngurut, iya kan? Begitu ngurut saya cuma ngasih bayar 300.000 kali urut itu. Tapi langsung tegangan listriknya naik. Wah, langsung ping. Waduh. Alah bohong lu, bohong. Kita beli sini nih. Iya. Bisa istirahat Pak. Justru tadi malam itu musisian. Biasanya kan kaki saya coba betul-betul ya, agak betul, nggak pakai sakit sekali ya. Karena saya menghindari obat. Iya. Tadi malam ya sedikit sekali. Dan tidurnya pulas subuhnya sampai subuh ini kan apa jam sekitar 4:30 kan. Saya di makan Pak. Itu baru bangun. Jam 1 sudah bangun, bentar habis tidur lagi. Kalau begitu itu malu. Ada sepupu saya. Lancar sampai Jakarta. Sehat semua yang tinggal di sini juga sehat. Amin. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mengganggu.
pusatnya. Kenapa? Iya, saja bukan. Nanti dia punya rekening dan buku tabungan juga kan ya. Ada sistem berarti. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman BMT Syariah Wanita Islam, nama lengkapnya nanti Mas Tias yang panjang soalnya. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa niat saya mempertemukan alumni BDN Pulau Gadung dengan BMT Syariah Wanita Islam dikabulkan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Terima kasih kepada Ketua Pengurus dan GM yang telah menyediakan waktu kepada kita untuk teman-teman kita untuk berkunjung dan melihat BMT kita itu seperti apa. Saya perkenalkan dulu satu persatu. Ketuanya adalah namanya Bu Ujiati Mahmud. Pak Mahmud, istrinya Pak Mahmud. Anaknya Pak Mahmud. Istrinya Pak Mahmud. Istrinya Pak Mahmud. Kebetulan kalau Mbak Ujiati Pak Mahmud yang sekampung dengan saya. Pak Mahmud. Pak Mahmud, suaminya itu sekampung dengan saya. Dua ibu ini namanya Buning. Wah, itu kembar berarti ya. Ning gitu. Ya, yang satu sekretaris, yang satu bendahara. Kemudian Mas Tias, bukan Mbak Tias. Saya suka keliru. Karena saya namanya Tias, jadi tiba-tiba telepon, halonya kok, duh, laki-laki. Saya mau ngaku salah, malu. Ini adalah pengurus yang sudah berjuang, dan saya sampaikan ya, beliau berjuang itu tanpa imbalan. Imbalannya hanya dari Allah. Jadi nggak ada gaji, nggak ada bonus. Bonusnya itu dari Allah. Sejarah berdirinya BMT ini ada besar. Oh, jadi gini sejarahnya. Susah-susah terkemudian. Monggo Mas Mano. Pada saat saya menjabat jadi wakil bupati, saya mengundang Bank Indonesia. Bank Indonesia dan teman-teman perbankan di Banyumas, Sebanyumas. Tapi yang saya dapatkan adalah paper, bukan solusi. Sebuah paper yang tebal, yang kalau saya baca intinya bahwa rentenir itu, kalau ini namanya bank royong, bank ucek-ucek, itu tidak bisa diberantas, tidak mampu. Hatta walaupun oleh baju cukup. Kenapa? Karena pengusaha mikro itu sangat membutuhkan bantuan kredit yang sifatnya cepat cair. Akhirnya saya dan teman-teman Pemda, khususnya bagian perekonomian, terjun ke pasar. Dan ternyata yang dipinjam itu sekitar 100 sampai 500. 100.000 sampai 500. Begitu pinjamnya 100, saat itu juga cair. Pengembaliannya, penerimaannya dulu dari 100 diterimanya 90.000. 10%. Cicilannya sehari 4.000 tanpa grace period. Sekarang pinjam sebulan. Sekarang pinjam 100.000 dipotong 10.000,
besok harus bayar 4.000 tiap hari. tiap hari kali 30, 120. Jadi bunganya aja 120. 30.000 dibagi 90 berapa? Itu yang 1 bulan. Kalau 3 bulan lain lagi. Dan kalau dari ketiga tidak membayar itu bukan tempat jualan itu lapaknya cetinya ditendangin. Nah, ini sejarah ini ya. Kemudian mereka itu sangat ketakutan. Berhenti berjualan, hutangnya tetap berjalan, bunganya tetap bertambah, sehingga mereka harus menjual aset. Ini yang paling berat. Di sebelah sini ada pasar, di jalan pasar kaget Pak, penuh ramai. Dan sebelah sini ada gardu hansip, pos ronda. Nah, di sini ada ibu-ibu yang energik. Jadi saya bilang ke Pak Haji Sarimun yang di Bukasari, kebetulan Gubernur di Jogja, salah satu yang saya minta tolong, berembuk bertiga, Pak Nur, saya, Pak Haji Sarimun, punya duit nggak 10 juta? Duh, nggak tahu Mas, tumben-tumben Mas Kento kan nggak pernah minta duit. Kalau saya jadi saksi beliau ini, saya jadi bupati, wakil bupati, saya tidak terima amplop, baik isi kalau kosong pun. Jadi kaget mereka, saya minta duit. Niat tani mana? Niat tani seperti nanya ya. Panggil Mbak Pakmi ya, nggak ada nah, Puji pada CS. Saya punya duit 30 juta, bikin koperasi, terserah. Mereka sebenarnya kebingungan. Tapi jangan yang berita pakai bupati. Nah, terus kita dirikan koperasi, tingkatnya ya, di rumahnya Pak Nur di sebelah situ yang ada di rumah gede tersendiri. Ustadznya itu bukan memberikan spirit yang saya pakai, mendirikan koperasi apa bisa? Ya kan, itu dapur. Waduh, bagi saya bukan langsung terus saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan walaupun beliau kiai, tapi pengendikannya tidak benar untuk ini, tidak dibenarkan oleh Allah. Berjalan. Jadi akhirnya setelah itu kita buka tempatnya pos ronda semeter dua kali tiga, ibu disuruh bergerak. Kan saya baca buku marketing invents. Siapa penentu yang membelanjakan adalah ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Jadi ibu bergeraklah beliau itu, akhirnya tahun pertama terkumpul 1 miliar dari 30 juta. Dari 30 juta. Ketemu dulu, ketemu Mas Tias yang mau mengabdi ke PT. 1 tahun 1 miliar. Jadi di ulang tahun yang pertama saya challenge Mas Tias. Mas Tias, Bu Puji, saya minta cuma 1 tahun 1 miliar. 1 tahun 1 miliar. Akhirnya ini di tahun ke-12 ya. 12. Sudah 12. 12,3. Sudah 12,3. Sesuai harapan ya. Sesuai harapan. Jadi orientasi kita mendirikan ini hanya semata-mata untuk menandingi tidak bisa, mengurangi peran Bang Koyong. Dan sebagai tindak lanjut karena saya punya kewenangan dulu gitu, pasar sebelah sini saya pindahkan ke bangun yang lebih bagus. Akhirnya berkembang, ini juga berkembang, pasar berkembang, pedagang juga tidak kasihan. Jualannya
di pinggiran, Jalan, ya. bisa gitu. Di lorong-lorong. Lorong. Nah, setelah itu berkembang, tahun kemarin saya jalan lagi. Mas Tias, Bu Kunci CS, saya minta labanya tidak banyak-banyak, saya minta ditambah 1-0. Hanya 0-1. Kalau dulu misalnya 80 juta, tahun ini kalau dolar cuma dipegang tok, dia tahu asli atau palsu. Karena saking expertnya, semua expert semua. Nah, terus kemudian yang senior dulu ya, yang enggak ini. Dia adalah saudara saya, Pak Zulfian Sakabar, tahu bersama istri. Apa orang lain selain keluarga dan istri yang sekamar hanya beliau. Jadi saya tidak pernah kamar dengan orang lain. Jadi kalau ada seminar, meeting, rapat, koordinasi, saya minta kepada panitia sama Pak Zul juga minta. Fasilitasnya kan kepala cabang kan berdua dan standar. Saya minta berdua tapi yang Tidak standar ya. yang tidak standar. Eksklusif. Kita masih satu orang satu ya. Dijadikan 2 aja. Kan tarifnya dengan yang lebih bagus sama. Jadi saya selalu berdua dan beliau selalu ngajak pagi itu sholat subuh di masjid. Pernah di Bontang masjidnya gede sekali, mendekati azan kita masuk masjidnya mesti dikunci. Di Bontang kalau Tuhan ya. Bontang ya, Bontang. Jadi selalu saya dengan Pak Sur, kebetulan satu kambil dulu saya dengan Pak Sur. Beliau adalah udah expert lah di bidang perbankan, kepala cabang yang dananya bukan ratusan miliar tapi triliunan. Terus ini yang agak body sedikit ya. Namanya Bapak Haji Mendrit Supanudo. Bacala Supanudo. Singkatnya beliau itu ahli perubahan. Jadi Mas Tias nanti kalau ada duit untuk merubah mindset dan perilaku daripada teman-teman di BMT Syariah Wanita. Ini rajanya ini di Mandiri. Ini Pak Mugi itu sekitar itu ilegal. Jadi kalau nanti dalam masalah penagihan yang agak gede, minta nomor teleponnya aja, nantinya kontak. Ini Pak Mugiarto. Kemudian yang di samping saya dulunya nih agak nakal dikit, tapi sekarang jadi ustaz. Jago IT. Jago IT. Nah, kita bawa ke sini kalau akan merubah IT, improve. Ini Mas Baksri itu multi talent. Kepala cabang nggak? Multi talent. Kepala cabang. Iya, mereka banyak sekali. Fotografer, pengarang, macam-macam. Wah, dan terakhir apa ya Mas Baksri di PSI Bank Syariah? Kepala cabang juga. Kepala cabang. Ini Mbak Nung juga dulu anak buahnya Pak Bambang ya. Jadi sama-sama. Tapi kalau dia dolar dipegang, Singapura dolar. Terus Mbak Dati, wah Mbak Dati juga multi talent juga. Korporat itu. Korporat apa komersial? Terutama ngurus entertain. Kalau kita jalan-jalan ada beliau Aman. itu aman. Baik konsumsi maupun lain-lain. Terus yang mandiri Mbak Sofi ya. Mbak Sofi dulu customer service ahlinya melayani. Tapi bisa melayani suami dengan baik ya. Jadi Bank Mandiri itu pelayanan harus nomor 1. Kalau nomor 1 kepala cabang habis. Kepala cabang habis. Enggak. Jadi pelayanan kepada nasabah harus dengan hati, tapi itu dikalahkan sama BRI ya. Melayani dengan sepenuh hati. Nah, terus Mbak Sofi, Ipa. Sorry.
Sengaja terakhir. Sengaja sih terakhir. Tapi jangan ya. Dengan bebas. Bahaya di sini. Mbak Sophie itu. Wah. Ini gara-gara foto kemarin. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya. Lanjut. Dia sebetulnya kerja di bank itu kerjanya itu menyanyi. Jadi kalau ada acara nanti ulang tahun, panggil aja Mbak Ipa. Selesai. Jadi di bank itu MC juga juga bisa. Bisa. Terus apa motivator juga bisa. Jadi Membunuh waktu. dan kebetulan ini di sini banyak yang sudah sendiri mengikuti saya. Saya sendiri, Mas Basri sendiri, Mas Mendri Bansar sendiri. Kebetulan Mbak Ipa juga sendiri. Ada seperti itu. Baru saya sini. Wah, ini nggak bisa di sini. Ini suhu. Nanti bangsa kita saling mengunjungi ke Purbalingga udah ke satu, kedua, ketiga, ya ketiga berombongan. Kalau sendiri Bu Dati nggak pernah mau mampir, cuma berita aja saya di Cengho gitu. Baik, ini dari Pulau Gadung, dari BDI Pulau Gadung, udah semua ya? Nah ini Bu Puji itu pengusaha. Dulu itu dia pengusaha ayam petelur terbesar di Kabupaten. Kemudian Bu Ning pensiunan Pemda, dia rajanya MC. Suhunya MC. Dulu cantik sekali. Terus kuning yang satunya apa kuning? Daging. Apa? Bukan daging yang kiloan. Jagal. Pejagal. RPH. Ini beliau mengajukan diri untuk pengembangan kepada masyarakat kecil melalui BNT Syariah Warisan Islam dan lain-lain. Kalau kuning yang satunya juga aktivis Partai Golkar. Ya, Mas Tias, notariatnya sudah selesai ya? Beliau sudah selesai S2-nya notariat. Saya masih sama Bu Uci, jangan dulu lah ya. Jangan dulu jadi notaris. Saya takut-takutin kalau di Bogor, di kota Bogor, tukang tambal ban sama notaris, kantor notaris lebih banyak kantor notarisnya. Jadi notaris sudah tidak bergengsi, jadi di BNP aja. Itu Kawannya Pak Tian tuannya Kiro Pak. demikian pengantar dari saya persilahkan Bu Puji untuk memberikan perkenalan dengan kita dan mudah-mudahan kita bisa semua yang dari BDN Pulau Gadung itu menjadi konsultan dari BNT Syariah Warisan Islam. Monggo Bu Puji. Alhamdulillah, syukurillah, pada hari ini kami merasa sangat tersanjung, merasa sangat bahagia sekali atas kunjungan semuanya. Selamat datang dan atas nama pengurus mohon maaf apabila dalam penerimaan tempat dan lain sebagainya kurang berkenan. Karena seperti ini keadaan kami, tidak ada yang diada-adakan Ibu Bapak, jadi
tadi semuanya sudah diceritakan oleh pendiri kami yang sejarah berdirinya PMT Syariah Wanita Islam. Tentu saja kehadiran Bapak Ibu semuanya, kami menunggu, ingin nanti mungkin Pak Manajer untuk menimba ilmu dari Bapak Ibu yang ahli, pakar-pakarnya di bidang keuangan. Tentu saja PMT Syariah Wanita Islam yang kecil ini ingin berkembang dengan niat yang baik. Kami ingin berkembang untuk kemaslahatan umat yang diceritakan oleh Pak Kento, semuanya tadi benar. Jadi berdirinya itu betul-betul dulu atas prakarsa beliau dan bantuan dari beliau, yang saat itu kami organisasi wanita Islam yang bergerak di bidang sosial dan lain sebagainya, namun tidak memiliki dana. Akhirnya beliau memberikan masukan, kalau minta-minta terus ya kurang baik, jadi dibuatlah sebuah usaha. Dan alhamdulillah berkat Pak Tias yang saat itu seorang sarjana hukum ikut bekerja di kami dengan kantor yang ukuran 2x3 di pos ronda dengan gaji 600.000 saat itu. Alhamdulillah sampai hari ini beliau masih bersama dengan kami, yang tadi diceritakan juga sudah menempuh pendidikan, sekarang notaris. Mohon doanya agar PMT kami rintisan Pak Kento tadi bisa berkembang dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dan nanti mungkin pengelola dan lain-lain ada yang kepengen bertanya, ilmunya menyerap ilmu dari Bapak Ibu semuanya, karena tentu saja ilmu itu mahal sekali Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kita tidak usah seminar yang banyak biaya, malah dikunjungi pakar-pakar, seneng banget. Tidak usah harus pergi ke Semarang dan lain sebagainya untuk menuntut ilmu. Di hari yang baik ini kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semua. Semoga rawuh Bapak Ibu semua ke PMT kami ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, karena tidak perlu ada yang diceritakan lagi, sudah semuanya tadi diceritakan oleh Bapak. Selanjutnya monggo ramah tamah biasa dan jangan ala kadarnya. Ini mohon maaf tidak bisa memberikan sambutan yang istimewa. Udah istimewa. Banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau preferensi saya mau kita adakan seminar atau apa ke sini, cukup bayarin tiket aja. Kan undang saja. Kita yang nggak enak Pak. Kita yang nggak enak. Kalau nggak enak ya diam di mana. Kalau Pak Menteri tarifnya satu hari, terus terang aja 4,8 belum pajak. Biar clear gitu. Agak bayar. Saya kalau gini ngomongnya ya. Ini nggak usah saya ngomong sini. Karyawan aja saya ngomong semua. Dan perlu dirayu Mas Bambang. Sebentar lagi jual tanah mau laku 30 miliar. Bang. Iya, itu udah bilang Jawa ya nanti. 3M lah. Ya kayak sangat aja terusnya boleh kan. Besuran. Iya, 25 ya bisa. Taruhlah berapa Pak? 2,5% aja ya. 2,5% Saya yakin bisa. dulu taruh sini. Jangan pokoknya yang 2,5% aja. Insya Allah. Beliau raja tanahku di Jakarta. Jadi kalau terima gaji separuh tanah. Akhirnya sekarang Tanah longsor. Apa kita jumpai Pak Kento, karena banyak hal-hal yang kami dapatkan yang di luar sana belum dapat. Ya, jadi boleh orang banyak teori, tapi di sini real
sudah ada hasilnya. Mungkin kalaupun saya dilepas di luar belum tentu bisa membentuk seperti itu. Jadi Pak Kento dengan dasar di sananya perbankan, dia ciptakan sendiri BMT, di mana BMT ini kan kaitannya tetap sama perikatan perhiasan dalam. Nggak salah Pak Kento menempatkan notaris. Itu menempatkan di situ betul. Nah, terus kemudian ibu-ibu sosialita harus ada sosial. Jadi itu juga benar bagus. Karena apa? Sebetulnya kalau di daerah itu yang lebih pas masuk itu istilah bank pasar ya. Bank pasar. Nah, cara-cara bank pasar itu yang baik. Karena kalau dulu pakai Kento di bank itu nagih orang itu sebulan sekali dan bayarnya. Tapi kalau di bank pasar nggak berlaku seperti itu. Kalau di koperasi nggak berlaku seperti itu. Maka nagihnya tuh hampir setiap hari nih, kayak model keamanan pasar. Iya harus itu. Tapi juga harus ada pengawasan. Karena yang utama itu kalau bicara uang itu integritas, ya kan? Harus. Jadi mungkin dari ini ada model setoran yang ada nomor serinya, gitu kan, setiap seri nomor itu harus kembali bawa berapa, harus kembali berapa, nominalnya berapa. Itu yang harus diawasi. Yang lebih terpenting lagi, Pak Kento juga sudah aplikasikan di sini. Mungkin di sini juga buat apa standar operasional kan, SOP-nya harus buat. Karena kalau berhubungan dengan uang, ya kan? Nah itulah perlunya SOP. SOP-nya ada, masing-masing punya job desk, kerjaannya apa, terus sinkron, kapan mulai di situ, gitu kan, itu sebagai pegangan. Terus bagaimana perikatan, ada notaris, nah kan, perikatan. Kalau kita kasih modal kerja, berarti skimnya apa? Musyarakah kan ya? Musyarakah. Kalau sifatnya investasi, beli apa, pakai murabah. Jangan mudharabah. Kalau mudharabah nanti atas kerugian itu ditanggung bersama. Jadi paketnya musyarakah. Setiap kebutuhan orang nggak kita biayai 100% supaya ada rasa tanggung jawab. Jadi semua itu kalau saya perhatikan paket itu udah terapkan semua ini. Ya, jadi semoga ya bisa berjalan dengan baik. Kalau kami ini bicara bahwa kita bekerja pada suatu institusi yang besar, kami dilindungi institusi. Kalau di sini semua kan sendiri, ya kan? Di sini sendiri, kerja sama itu kekuatannya pun di situ. Pasarnya cukup bagus. Alhamdulillah kami kunjungan ke sini ini real yang kita lihat. Ya, itu real. Mudah-mudahan sistem bagi hasilnya, pada karyawannya apa, karena kalau usahanya dengan senang hati, insya Allah hasilnya pun alhamdulillah. Amin. Kota saya anggap saya piknik, jadi happy terus, nggak ada capek gitu. Kalau kita bicara, saya kerja gitu, seolah ada hitungan gitu. Setiap kali setetes apa keringat itu harus ada uangnya gitu. Ini dibawa happy aja, insya Allah. Ya, kembali lagi terima kasih Pak Kento sama teman-teman di BMT ini. Ya, harapan kami bisa berjalan dengan baik. Kami ada sedikit pengetahuan, ya nggak ada salahnya kalau misalnya bisa diajak bicara nih nanganin yang begini seperti apa. Kalau bicara misalnya agak besar sedikit masalah marketing, bisa bicara dengan Ibu Rudati. Bu, kalau ini caranya seperti apa? Anak-anaknya boleh itu. Atau Pak Mendrit, ya kan? Juga sama seperti itu. Dan dia trainer, ya kan? Jadi kalau sama dia harus banyak nanya, biar ilmunya keluar. Pancing ya, harus pancing terus. Gitu, kalau enggak keluar ilmunya. Ya mungkin itu aja. Kalau mau diterusin lama banget ini. Kalau saya punya lagi ya. Iya. Jadi setiap waktu khusus lah Pak. Iya. Apa? Iya. Berbagi ilmu itu sangat bagus. Saya haru banget loh tadi. Saya asistennya ya. Asistennya. Datar ya.
Itu bagus Dia banget. ngomong aku yang Kita kan Bang Mongko, Bang Musa, agak berbeda sedikit ya, berbeda sedikit tapi intinya simpan pindah saja itu sama lah. Iya, yang penting intinya Nah, bagaimana cara mengelola dengan baik aja. bahwa kita di keuangan ini sangat bersinggungan erat sama aparat. Ya, Gitu. Makanya kita pedomannya satu SOP jelas, job desk masing-masing jelas, kapan orang itu di situ ada. Dan yang paling bagus, setiap orang ini setiap hari dia ada yang namanya notebook. Jam sekian kemana ngapain, jam sekian kemana ngapain, sore hari tanda tangan. Suatu saat nanti ada orang mengaku, saya ketemu sama si Fulan di sana, tinggal dilihat aja, ya kan? Kalau itu lama, oh enggak, saya kesini kok, ini ada. Gitu. Itu satu. Yang kedua, yang di bawah juga punya ini yang namanya apa? Daftar dosa atasan. Ya kan? Kalau atasan tuh maksa gitu loh, ini harus gitu kan? Di situ punya kita punya catatan. harus punya dia. Karena hal-hal mana yang boleh, hal-hal mana yang nggak boleh. Karena semua yang ada di sini itu, organ di sini semua tuh saling melindungi. Kalau atasan kira-kira miring-miring ini, itu nggak boleh melanggar ini dari SOP. Gitu. Karena kalau melanggar SOP itu pidana. Masuknya pidana. Kalau ini kan swasta, larinya ke polisian. Kalau negeri misalnya ada BMT diambil alih, ada dana pemerintah masuk di sini, larinya kejaksaan. Tidak. Jadi hal-hal yang ini yang ininya nih, apa yang urgentnya setiap saat itu bersinggungan sama itu. Apalagi kita yang menyalurkan dana sama pihak ketiga. Jadi Bapak Notaris ini jauh lebih paham lah, ya kan? Kalau nanti ada gugatan, kalau apa itu harus disiapkan itu semua perangkatnya. Ada syarat-syarat yang tidak diperbolehkan, misalnya tempat nasabah harus disurati dulu. Karena dengan adanya undang-undang konsumen yang baru, perlindungan konsumen, bahwa kita nggak boleh menagih pagi hari, batasnya jam 8 sampai sore, ada itu. Ya. Tapi itu juga bisa kita siasati. Yang penting kita bersurat dulu. Kalau Anda tidak merespon, maka kami akan berarti saudara setuju, kami akan melakukan penagihan. Harus di Dewan Prestasi, harus ada surat Dewan Prestasi sama. Jadi jelas itu undang-undang konsumen itu selalu buat apa ya, bumper mereka gitu. Merasa perbuatan tidak menyenangkan lah, apalah gitu kan. Itu disiasati dengan kita memberikan surat peringatan. Surat peringatan, surat bukti dia belum bayar, surat bukti dia uang prestasi, berapa nominalnya gitu kan. Terima kasih Pak Gento udah bawa kita ke BMT ini, mudah-mudahan BMT ini bisa berkembang pesat, amin, ya kan, bermanfaat buat membantu apa UMKM terutama kan yang di bawah ini kan, supaya apa ekonomi rakyat itu betul-betul jalan, ya kan? Karena ekonomi rakyat jalan pasti ekonomi itu kuat, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terima kasih. Cukup sesuai lah dengan apa yang sedang kita jalani. Ada hal-hal baru yang bisa kita resapi. Yang jelas ini berdiri tahun 2011. Tanggalnya itu tanggal nomor cantik. 11. Wow. Yang kali 11. 2011 dan menepati tadi pos ronda yang jadi setiap pagi kita harus membersihkan abu rokok. Karena malamnya untuk kongko lagi, untuk kongko paginya tidak dibersihkan, malamnya ditinggal saja kita yang bersihkan. Alhamdulillah Pak Kanto sudah sempat rawuh ke kantor, bingung mau duduk di mana, akhirnya putar balik ke semuanya. Hanya sebentar di situ, yang untuk juga bisa menempati di sini mulai pindahan tahun 2017 dibangun.
Jadi sebelumnya di sini kita ada di Jambu Karang, banyak buah. Jadi apa rencana ke M-Banking. Iya, ini coba belum sudah ada, fasilitas sudah ada semua. Coba kita belum jalan karena ada satu promosi kami belum deal dengan BSI, yaitu bisa ambil uang di BSI. Dari tabungan sini bisa ambil uang di BSI. Nah, itu kerjasamanya belum deal. Kita kan pakai USI Bandung, core sistemnya pakai USI Bandung. Nah ini antara USI dan BSI belum deal Bu. Yang deal dengan Panin lah. Panin kan di sini ATM-nya hanya beberapa. Dan tahun ini sudah bisa launching. Nanti juga seperti layaknya M-Banking itu sudah pembayaran, pembelian, pusat sebagainya sudah ada. Ya kecil-kecil cabai rawit tapi mencoba cabai rawit lah intinya. Ya, jadi semua teknologi insya Allah kita terapkan. Karena walaupun dari teman-teman di perhimpunan, ada perhimpunan BMT di sini. Nah, di perhimpunan tuh bilang buat apa sih pakai teknologi seperti itu? Ya nggak buat apa-apa, siap-siap aja. Nanti ketika sudah masanya datang kita sudah siap, mereka baru selesai mandi lagi, kita udah kerja gitu kan, seperti itu. Pertanyaan yang mungkin ada di benak Bapak Ibu sekalian, mungkin ini LPS-nya ada enggak? Nah, itu pasti kalau mau nyimpan. Jadi saya sudah mungkin ratusan kali, ya saya kan di sini ya, sebagai manajer juga sebagai tenaga funding officer. Jadi funding officer kita hanya bertiga. Jadi saya merangkap karena memang korban data funding officer bagian paling sulit menurut saya. Betul. Daripada account officer itu tinggal dilempar, nanti kan paling filternya yang harus bekerja. Tapi kalau funding officer dari nol, nah itu yang harus dari packaging juga harus meyakinkan di tabungan. Jadi malas berhutang. Mendingan saya ambil tabungan aja nih, karena saya nggak tahu nih masa depannya besok mau gimana gitu. Mungkin kalau udah membaik kan mereka kan lebih baik hutang daripada ngambil. Kemarin Lebaran saya tunggu akan booming di Lebaran gitu, ternyata adem-adem aja gitu kan. Kalau yang nanti terlibat terus ibu berminat bergabung dengan kami, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kalau untuk sekedar cek saldo bisa Pak. Jadi tidak perlu telepon ke sini atau tidak perlu datang ke sini, bisa langsung ngecek saldo Bapak berapa di sini. Kalau nanti pun kalau sudah ada ATM BSI-nya itu sudah ngeling, sudah oke, lu bisa ngambil di sana juga Bu. Modelnya pakai token itu nomor itu. Kartu kita nggak ada kartu, hanya model di M-Banking bisa. BMT Banking lah. Gimana kita nggak nyangka kan? BMT ini sudah bisa melakukan itu. Jadi mereka udah setara dengan bank-bank level kayak Bank Mantap, ya kan? Mantap tuh, mandiri tabungan, ya kan? Ini udah cukup bagus. Walaupun dia koperasi loh, iya, koperasi ya. Dan tingkat koperasi dia sudah bisa online seperti metodenya yang digunakan oleh perbankan. Luar biasa itu. Ya itu kita inspirasi dari Sekjen Kemenko, Sekjen Kemenko ke sini Rabu Pak. Hari Minggu mendadak kita hari Minggu bingung, dari Sekjen ke sini terus menarikan itu. Ya udah jalan aja, apa teknologi dilengkapin aja, percaya laku nggak laku urusan nanti. Iya betul. Itu kan bonafit, bonafitnya sebuah perusahaan. Betul. Kan nggak mahal itu, dia bilang gitu. Aplikasi itu kan nggak mahal, yang mana core sistemnya Pak. Ya benar, saya tanya sana, ya M-Banking berapa? 2 juta, buat berarti berapa tambahnya? 1.500.000 Pak. Iurannya sebulan 150.000. Udah begitu, akhirnya walaupun kalau saya di sini memang teman-teman ini ya, itu tetap harus dibesarkan. Udah cukup bagus lah kalau tinggal koperasi ini udah sampai ya. Mana Om ID? Oke, jadi seperti itu juga nanti urusan dengan penegak hukum. Saya butuh bikin gugatan sendiri, maju sendiri, nggak pakai lawyer. Iya. Saya jadi ini ya manajer merangkap lawyer. Funding officer. Oke. Karena
Jadi memang saya, karena lawyer itu kan sebenarnya apa? Kami mudah-mudahan bisa bisa menjadikan patokan atau pegangan bagi kalian. Saja bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tias atas informasi tentang BMD ini, dan mudah-mudahan teman-teman kita, saya mohon yang pertama saya datangkan di sini supaya kenal dulu. Kalau sudah kenal kan dibayar. Setelah sayang ada ikatan. Mudah-mudahan jangan saya aja yang ada ikatan itu. Ya, jangan BMD dong. Ada sinetronnya ya Pak. Tapi teman-teman mudah-mudahan bisa support kami menjadi anggota ya. Amin. Boleh anggota luar kota ke sini? Sebenarnya gini Pak, anggota luar biasa nih Pak. Anggota luar biasa Iya, ya. iya. Jadi menjadi sifatnya koperasi jadi anggota luar biasa. Pak Medrip sebetulnya mantan manajer koperasi Bank Mandiri. Jadi dia segudang ilmu lah. Tapi berhubung ini waktu kita ditunjukkan oleh tempatnya Bu Nur di Bangkring. Jadi waktu yang singkat ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Amin ya rabbal Nanti alamin. nomor HP-nya semua Bu Buci semua Mas Tias tadi saya ke teman-teman saya dan teman-teman juga saya. Ya. Dan saya meminta bantuan supportnya. Siap. Karena ini di sini pengurus ini tidak pernah mengharapkan suatu kompensasi. Dan saya pun sudah manajemen sini betul-betul baik. Saya pura-pura pinjam duit sering. Syaratnya disebut semua. Saya pinjam walaupun uang saya sedikit, pasti saya mengeceknya di bawah uang saya yang di sini. Tapi syaratnya saya tidak mau pinjam. Itu tandanya profesional. Yang istilahnya punya warung makan pun makan di situ harus bayar. Benar, ini saya terapkan ya. Depari, walaupun saya minum secangkir kopi, saya bayar. Saya nggak mau sama saya. Mau semua kopi? Enggak, saya bayar. Kecuali kamu undang saya, Pak makan siang di sini. Oke. Tapi kalau saya yang datang ke situ, saya customer biasa. Harus dilayani seperti customer, dan saya kewajiban saya harus saya bayar. Walaupun secangkir kopi. Kalau tidak diawali seperti itu, manajemen akan kacau. Rusak jajaran. Dan ternyata Mas Tias itu mempraktekkan. Pinjam 10 juta ya. Oh iya, bunganya bukan bunganya, apanya? Setengah persen syaratnya ini. Saya yain aja. Tapi saya tidak majuin. Karena saya tidak bukan saya tidak butuh ya. Aku ngambil aja uang di sini daripada pinjam. Tapi semangatnya teman-teman sini luar biasa. Menyampaikan, saya berkata minjam, ya minjam. Tapi mungkin saya berkata ngambil, ya diambilkan kan. Nah itulah sudah mulai profesional dan tolong Mas Tias, Mas Budi semua. Karena kita ingin besar, ingin bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tujuan semata-mata pendirian BMD ini bukan profit oriented, tapi kita melihat bahwa rakyat itu butuh, masyarakat butuh perlindungan. Perlindungan bukan fisik aja, tapi kenyamanan, keuangan itu harus kita lihat. Mudah-mudahan Bu Buci, Buding kedua ini dan Mas Tias prinsipnya tidak dipegang. Amin, amin. Amanah dunia. Karena waktu terbatas, Mas Medri nanti kan undang khusus lah ya. Undang khusus Mas Nur ya, mengenai IT. Kita undang khusus ke sini untuk kita sediakan waktu ya, cari tempat yang Mau kemana? Mau ke koperasi Pujining Tias. Tiga nama sekaligus. Nanti ganti nama loh Pak. Nama yang bagus. Sayang Sukentonya nggak dibawa. Pujining Tias. Nggak bisa.
terima kasih atas sambutannya dan insya Allah pertemuan ini bermanfaat. Dan kami akan melangkah ke melihat pabrik pabriknya Mas Luki ya, Wooden Industry itu ekspor spesialtif, dan kalau sempat juga kami akan mampir ke aspalnya Mas Apik. Apik itu kan aspalnya Eling, Mas Eling sudah diambil alih. Kemarin sebenarnya saya diundang selamatan tapi waduh meninggalkan ini semua kan ketemunya jauh.